I cannot express my feelings in this moment. I told Presiden FIFA Gianni Infantino akhirnya buka suara terkait permasalahan sahabatnya di PSSI yaitu Erick Thohir. Begini faktanya. Presiden FIFA Gianni Infantino akhirnya buka suara terkait permasalahan sahabatnya di PSSI yaitu Erick Thohir. Diketahui Erick Thohir sedang menemui jalan buntu untuk memajukan sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, sahabat akrabnya Gianni Infantino yang merupakan Presiden FIFA turun tangan ikut membantu permasalahan ini. Kepada Erick Thohir, Gianni Infantino memberikan setidaknya 5 alternatif soal Martin Paes tanpa harus berlama-lama menunggu sidang di pengadilan CAS. Gianni Infantino juga mengakui sudah tak sabar melihat kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gianni mengakui ingin melihat timnas Indonesia full squad pada saat ronde ketiga dimulai. Bukan tanpa alasan. Gianni ingin melihat perkembangan sepak bola Indonesia sudah berkembang sejauh mana. Nah, sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Berikut ini 5 alternatif penyelesaian masalah Martin Paes selain CAS yang direkomendasikan FIFA. Martin Paes masih mengalami kesulitan untuk membela timnas Indonesia karena terhambat oleh pasal 9 statuta FIFA. Masalah ini muncul ketika Paes membela timnas Belanda U21 pada usia 22 tahun, yang menghambat perpindahan federasi dan perubahan kewarganegaraannya. Meskipun masalah ini telah diajukan ke Court of Arbitration for Sport, CAS, belum ada kejelasan mengenai penyelesaiannya. Berikut adalah 5 alternatif untuk menyelesaikan masalah Martin Paes. 1. Dispensasi FIFA. FIFA sebagai organisasi sepak bola dunia bisa memberikan intervensi dalam penyelesaian masalah pemain sepak bola. Paes bisa direkomendasikan oleh FIFA untuk dipercepat proses penyelesaiannya di CAS. Meskipun CAS merupakan lembaga independen, FIFA memiliki kedudukan lebih tinggi dan bisa melakukan intervensi khusus jika ada komunikasi antara PSSI dan FIFA. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Sekali lagi, ayo teman-teman berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo ST, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. 2. Menyewa pengacara profesional. Salah satu opsi yang memungkinkan adalah dengan menyewa pengacara profesional yang mengerti tentang hukum arbitrase olahraga. Ex-pengurus PSSI, Hassani Abdul Ghani, menyarankan untuk berkonsultasi dengan tim legalisir FIFA. Dengan menggunakan jasa pengacara profesional, masalah Paes bisa lebih cepat dibahas dan diselesaikan. 3. Melengkapi berkas perkara. Karena Paes berstatus tergugat di Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional, sangat penting untuk melengkapi semua berkas perkara yang terkait. Berkas yang lengkap akan memudahkan proses persidangan dan mempercepat penyelesaian masalah. 4. Mengajukan banding. Mengajukan banding adalah opsi yang bisa dipertimbangkan jika syarat-syarat tertentu telah terpenuhi. Di CAS, mekanisme banding melibatkan putusan yang disampaikan dalam waktu 3 bulan setelah penyerahan berkas kepada panel. Jika Paes memenuhi prosedur untuk mengajukan banding, proses sidangnya bisa diselesaikan lebih cepat. 5. Mengajukan urgensi. Paes juga bisa mengajukan dirinya sebagai tergugat dalam kategori sidang urgensi. Jika sesuai prosedur CAS, kasusnya bisa selesai lebih cepat. Urgensi ini bisa didasarkan pada kebutuhan Paes untuk bermain pada putaran ketiga September mendatang. Mengingat jadwal sidang CAS dari Juni hingga Juli tidak memasukkan Paes, bulan Agustus bisa dimanfaatkan untuk mengajukan urgensi. Dengan mempertimbangkan alternatif-alternatif ini, diharapkan masalah yang dihadapi Martin Paes bisa segera diselesaikan, sehingga ia bisa kembali fokus membela timnas Indonesia.
Lebih lanjut, menyewa pengacara profesional dan melengkapi berkas perkara adalah langkah dasar yang sangat penting untuk mempercepat penyelesaian. Dispensasi dari FIFA dan mengajukan urgensi bisa memberikan solusi cepat jika didukung dengan komunikasi dan argumen yang kuat. Mengajukan banding juga efektif jika syarat-syaratnya terpenuhi. Pendekatan proaktif dan strategis sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini dengan cepat. Pak Erick Thohir, tetaplah semangat dan tegar dalam menghadapi setiap tantangan. Kepemimpinan Anda sudah membawa banyak perubahan positif, dan tantangan ini adalah kesempatan lain untuk menunjukkan kemampuan dan dedikasi Anda. Ingat, setiap langkah yang Anda ambil membawa dampak besar bagi banyak orang. Teruslah bekerja dengan integritas dan visi yang jelas. Alhamdulillah dikonfirmasi langsung. Shin Tae-yong resmi panggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia setelah lihat fisik brilian bek bertinggi 196 cm. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil kembali Elkan Bagot setelah melihat fisik luar biasa dari bek setinggi 196 cm tersebut. Sudah 4 bulan lamanya Bagot tidak memperkuat skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong. Elkan Bagot absen dalam pertandingan melawan Vietnam pada Maret 2024, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta Piala Asia U23 2024, April 2024, karena cedera. Seharusnya, dia dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 menghadapi Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, Elkan Bagot tidak bergabung. Setelah itu, Shin Tae-yong mengabaikan Bagot saat Timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina dalam 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 11 Juni 2024, padahal kondisi Bagot saat itu sedang bugar. Banyak yang menduga Shin Tae-yong tidak memanggil Bagot pada Juni 2024 karena kecewa bek Ipswich Town itu tidak bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U23 menjelang menghadapi Gini U23. Namun, sebagai pelatih profesional, Shin Tae-yong pasti memiliki pertimbangan tersendiri. Setelah tidak dipanggil pada Juni 2024, Elkan Bagot tidak beristirahat. Pada pekan ini, ia kembali bersama klubnya yang baru saja promosi ke Premier League, Ipswich Town. Dalam foto yang diunggah di akun Instagramnya, terlihat fisik bek 22 tahun itu sangat kuat. Kondisi ini disinyalir membuat Shin Tae-yong takjub. Alhasil, Shin Tae-yong berpotensi memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, 5 September 2024, dan Australia, 10 September 2024, di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kebetulan, saat menghadapi Australia, Timnas Indonesia tidak dapat diperkuat 2 bek andalannya, Jordi Amat dan Justin Hubner, karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, pun mengatakan komunikasi antara Elkan Bagot dan PSSI terus berjalan. Ia ada komunikasi, anak-anak tim sama head of Timnas kita juga ada komunikasi, kata Yunus Nusi. Karena itu, tidak ada alasan bagi Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Elkan Bagot pada September 2024. Elkan Bagot dapat membentuk trio tangguh di lini pertahanan Timnas Indonesia bersama Rizky Ridho dan Jai Itzes. Keputusan Shin Tae-yong untuk memanggil kembali Elkan Bagot ke Timnas Indonesia adalah langkah yang tepat. Bagot memiliki potensi fisik dan kemampuan bertahan yang signifikan, yang dapat memperkuat lini belakang Timnas. Meski sempat absen karena cedera dan beberapa kontroversi, kondisinya saat ini terlihat sangat bugar dan siap untuk kembali berkontribusi. Menggabungkan Bagot dengan Rizky Ridho dan Jai Itzes dapat menciptakan trio pertahanan yang kokoh, terutama menghadapi lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia. Komunikasi yang terus terjaga antara PSSI dan Bagot juga menunjukkan niat baik dan profesionalisme dari kedua belah pihak. Pada akhirnya, keputusan ini tidak hanya memperkuat Timnas tetapi juga menunjukkan bahwa Shin Tae-yong siap memberikan kesempatan kedua bagi pemain yang memiliki dedikasi dan potensi besar untuk tim. Kepada Elkan Bagot, semangat kembali ke Timnas Indonesia. Kamu sudah menunjukkan dedikasi dan kerja keras yang luar biasa.
Tinggi badan dan fisik kuatmu adalah aset besar, tetapi yang lebih penting adalah tekad dan semangat yang kamu miliki. Jangan biarkan masa-masa sulit menghalangimu, justru jadikan itu sebagai pendorong untuk menjadi lebih baik lagi. Kami semua mendukungmu, dan percaya bahwa kamu bisa membantu membawa timnas Indonesia meraih kesuksesan di kualifikasi Piala Dunia dan kompetisi lainnya. Terus berlatih, tetap fokus, dan tunjukkan kepada dunia bahwa kamu adalah bek tangguh yang tak tergoyahkan. Bangga padamu, Elkan. Terus maju dan raih mimpi-mimpimu. Beredar kabar, Shin Tae-yong segera umumkan roadmap timnas Indonesia jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan segera mengumumkan peta jalan, roadmap, untuk persiapan jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimulai pada September 2024. Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Menurut Yunus Nusi, PSSI saat ini sedang menunggu peta jalan dan jadwal dari Shin Tae-yong beserta staf pelatihnya untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Begitu peta jalan dirilis oleh Shin Tae-yong, PSSI akan langsung bergerak, termasuk mempersiapkan pemanggilan pemain dan fasilitas hotel. Saat ini kami masih menunggu peta jalan dan jadwal dari Shin Tae-yong. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Shin Tae-yong untuk menyusun programnya, kata Yunus Nusi kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia. Kami masih menunggu Shin Tae-yong dan staf pelatihnya untuk memberikan jadwal kepada kami. PSSI, khususnya saya selaku Sekjen, sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk pemanggilan pemain dan fasilitas hotel untuk tanggal 5 dan 10 September 2024. Kami berharap segera setelah Shin Tae-yong tiba di Indonesia, jadwal tersebut dapat diberikan. Lanjutnya, timnas Indonesia tergabung di grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pada medio September 2024, Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan akan menjalani dua pertandingan. Pertama, mereka akan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024 dan kemudian menjamu Australia pada 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Yunus Nusi menyatakan bahwa skuad Garuda akan melakukan pemusatan latihan di Jakarta terlebih dahulu sebelum terbang ke Arab Saudi. Ya, rencananya akan dimulai di Jakarta dulu. Setelah itu baru persiapan menuju Arab Saudi, tegas mantan anggota Exco PSSI ini. Untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus finish di dua besar grup C. Jika gagal finish di dua besar, timnas Indonesia wajib finish di posisi ketiga atau keempat untuk menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026 melalui babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih lanjut, rencana yang disusun oleh Shin Tae-yong untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat krusial bagi masa depan timnas Indonesia. Mengingat tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang akan dihadapi, persiapan matang dan strategi yang tepat sangat diperlukan. Keterlibatan langsung PSSI dalam mendukung segala aspek persiapan, mulai dari pemanggilan pemain hingga fasilitas akomodasi, menunjukkan komitmen yang serius untuk mencapai hasil terbaik. Namun, tantangan yang dihadapi timnas Indonesia cukup berat, mengingat mereka harus bersaing dengan tim-tim yang memiliki pengalaman dan kualitas permainan yang tinggi di level internasional. Pemusatan latihan di Jakarta sebelum bertandang ke Arab Saudi adalah langkah yang strategis untuk mempersiapkan mental dan fisik para pemain. Selain itu, pertandingan kandang melawan Australia di Surabaya bisa menjadi momen penting untuk meraih poin krusial, dengan dukungan penuh dari para supporter di stadion. Secara keseluruhan, kunci keberhasilan timnas Indonesia di kualifikasi ini terletak pada kemampuan Shin Tae-yong untuk memaksimalkan potensi para pemain, serta dukungan penuh dari PSSI dan para penggemar sepak bola tanah air. Jika semua elemen ini dapat berjalan dengan baik, peluang Indonesia untuk membuat kejutan dan lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin besar.
Shin Tae-yong, kami percaya pada kemampuan dan pengalaman Anda untuk membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi. Anda telah menunjukkan dedikasi dan kerja keras yang luar biasa dalam membentuk tim ini. Kami yakin dengan bimbingan dan strategi yang tepat, timnas Indonesia dapat bersaing dan memberikan yang terbaik di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Anda memiliki dukungan penuh dari PSSI, para pemain, dan seluruh masyarakat Indonesia. Percayalah bahwa setiap langkah yang Anda ambil akan membawa timnas Indonesia lebih dekat ke impian besar untuk berlaga di Piala Dunia. Tetaplah bersemangat, teruslah berjuang, dan buktikan bahwa dengan kerja keras dan tekad, tidak ada yang tidak mungkin. Semangat terus, Coach Shin. Indonesia percaya pada Anda.